Halo sobat, selamat kita bertemu kembali. Di tengah gemuruhnya kehidupan ini, kita kadang-kadang dihadapkan pada situasi yang penuh tantangan. Salah satunya adalah ketika kita menjadi sasaran fitnah. Fitnah dengan segala kompleksitasnya bukan hanya sekedar ujian terhadap integritas kita, tetapi juga panggilan untuk bersikap bijak dan tenang dalam menghadapi gelombang ketidakpastian itu. Saat kita dihadapkan pada perbincangan yang tidak selalu adil, langkah pertama yang diambil akan membentuk jalur menuju kebenaran dan keadilan. Menyikapi seseorang yang suka memfitnah memerlukan sikap bijak dan strategi yang tepat untuk menjaga integritas dan reputasi Anda. Berikut adalah cara-cara yang dapat Anda lakukan untuk menghadapinya. Yang pertama, tetap tenang dan tidak emosional. Pertahankan ketenangan emosional Anda saat dihadapkan pada fitnah. Jangan membiarkan diri Anda terbawa emosi negatif. Sikap tenang dapat membantu Anda dalam merespon fitnahan tersebut dengan bijak. Yang kedua, kumpulkanlah bukti. Jika memungkinkan, kumpulkanlah bukti-bukti yang dapat membantah fitnahan tersebut. Ini bisa berupa catatan, pesan teks, atau bukti elektronik lainnya. Bukti-bukti ini dapat berguna jika Anda memutuskan untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Yang ketiga, bicarakan secara pribadi. Jika Anda merasa nyaman melakukannya, coba ajak orang yang memfitnah untuk berbicara secara pribadi. Jelaskan perasaan Anda, tanyakan alasannya, dan lihat apakah ada cara untuk menyelesaikan masalah tanpa melibatkan pihak lain. Yang keempat, jangan merendahkan balik. Hindari merendahkan balik atau memfitnah balik sebagai respon. Hal ini hanya dapat memperburuk keadaan, situasi, dan menurunkan tingkat kepercayaan diri Anda. Yang kelima, jaga komunikasi positif. Tetap berkomunikasi secara positif dan fokus pada hal-hal yang benar. Jangan terjebak dalam perdebatan yang tidak produktif. Jelaskan dengan jelas dan tegas, namun tetap hormati pendapat orang lain. Yang keenam, libatkan pihak ketiga yang netral. Jika upaya penyelesaian secara pribadi tidak berhasil, pertimbangkan melibatkan pihak ketiga yang netral, seperti penengah atau mediator. Mereka dapat membantu mencari solusi yang adil dan menghentikan penyebaran fitnah. Yang ketujuh, hindari reaksi terlalu cepat di media sosial. Jangan merespon fitnah di media sosial secara emosional. Berikan diri Anda waktu untuk merenungkan sebelum membuat pernyataan publik. Reaksi yang terlalu cepat dapat membuat situasi semakin kompleks. Yang kedelapan, berfokus pada diri sendiri. Fokuslah pada pengembangan diri Anda sendiri dan jalur positif. Bangun reputasi Anda melalui tindakan dan prestasi yang nyata, sehingga orang-orang dapat melihat kualitas sebenarnya dari apa yang Anda capai. Kesembilan, konsultasikan dengan ahli hukum. Jika fitnah tersebut memiliki dampak serius pada reputasi atau kehidupan pribadi Anda, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan seorang ahli hukum
untuk mempertimbangkan opsi hukum yang tersedia. Ingatlah, setiap situasi memiliki konteks yang unik dan cara terbaik untuk menanggapi fitnah dapat bervariasi tergantung pada keadaan. Prioritaskan sikap positif, bijak, dan membangun solusi yang konstruktif. Seiring waktu berjalan, kita menyadari bahwa menanggapi fitnah memerlukan keberanian untuk mempertahankan kebenaran, kesabaran untuk tetap tenang, dan bijaksana untuk membedakan antara respon emosional dan tindakan yang tidak bijak. Dengan menjaga integritas diri dan fokus pada hal-hal yang positif, kita dapat melewati badai fitnah dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Kita tidak hanya membuktikan kebenaran pada dunia luar, tapi juga membangun kekuatan pada diri kita sendiri. Fitnah mungkin mencoba menggoyahkan, namun kebenaran akan menjulang tinggi sebagai mercusuar kehidupan yang kita bangun.